Sebelum lanjut, kalian harus sudah menonton video ini ya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Untuk mengerjakan soal ini sebenarnya caranya tuh nggak jauh beda dengan video-video sebelumnya yang tentang trik akar, karena konsepnya tuh masih sama. Kita coba untuk mengerjakan soal ini. Di sini ada akar 5 dibagi akar 5 dibagi akar 5 dibagi akar 5 dan dibagi akar 5 seterusnya ya. Nah, langkah pertama adalah kita misalkan dulu nih hasilnya sama dengan berapa. Kalau yang sebelumnya kita misalkan dengan variabel X kan, di sini juga boleh kita misalin dengan variabel X. Nah, kalau udah dimisalin, seperti biasa kita menguadratkan kedua ruas nih. Kalau dikuadratin kedua ruas, berarti di sini X-nya X kuadrat. Nah, lalu di sini kalau dikuadratin, berarti akar yang ini hilang dong, akar yang paling luar hilang, jadi sisanya 5 dibagi, aku nulis baginya gini aja ya. Nah, ini masih akar, dalamnya akar. Dalamnya akar, ini aku iniin aja, anggap aja ini sama semuanya ya. Sama semua. Nah, kalau udah kayak gini gimana lagi nih? Kalau udah kayak gini, seperti biasa, kita misalin lagi nih si ininya. Kita misalin yang akar, pembagian akar dan seterusnya ini. Misalinnya dengan apa? Dengan variabel yang sama juga. Variabel X. Jadi 5 dibagi X sama dengan X kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini kan gampang ya kelihatan. Kalau kita mau cari X-nya, berarti kumpulin dulu nih yang sama-sama variabel, terus disama denganin sama angka yang ada di sini, bilangan yang ada di sini. Berarti di sini X kuadrat. Nah, di sini kan 5 dibagi X kan. 5 dibagi X tuh berarti sama kayak 5 dikali 1 per X. Kalau kita X-nya dipindahin ke ruas yang kanan, berarti 5 sama dengan X kuadrat dikali X. Nah, berarti di sini tinggal 5 sama dengan X pangkat 3. Berarti X-nya sama dengan berapa dong? Berarti X sama dengan akar 3 dari 5. Udah, itu hasilnya. Caranya gampang banget kan? Ini dengan cara manual ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan cara cepatnya. Ini kebalik ya, biasanya kita cara cepat dulu dan ini cara manual dulu, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke cara cepatnya. Kalau cara cepatnya tuh seriusan gampang banget. Nih, aku udah buat rumusnya. Jadi cara cepatnya tuh gini doang. Hasilnya tuh sama dengan akar 3 dari bilangan yang ada dalam akarnya itu sendiri. Asalkan bilangannya sama semua ya. Satu akar nih bilangannya sama semua. Kayak contoh soal yang tadi, bilangannya kan sama-sama 5 semuanya kan. Berarti hasilnya langsung aja tinggal akar 3 dari 5. Udah sih gitu aja, kita lanjut untuk ke soal yang berikutnya. Nah, ini adalah soal yang kedua. Kalau dilihat-lihat, soal ini sedikit berbeda dengan soal yang pertama tadi ya. Perbedaannya dari bilangannya, karena di sini bilangannya kan ratusan, kalau yang tadi cuma satuan, cuma 5. Nah, ini juga ada angka 3 di depannya nih. Ada si 3 ini di depannya. Nah, kalau kita lihat, kalau pakai cara cepat kan tadi hasilnya tinggal akar 3 dari bilangan itu sendiri kan. Nah, tapi di sini permasalahannya adalah ada angka lagi di depannya, ada si 3 ini. Jadi, kalau kita mau kerjain dengan cara cepat, harus ngilangin si 3 ini dulu. Nah, jadi sama aja ya sebenarnya kalau mau kerjain dengan cara cepat tuh harus paham konsepnya, karena nggak semua soal bisa dikerjain lurus-lurusan dengan cara cepat. Nah, kita coba kerjain soal ini dulu pakai cara cepat yang nggak cepat. Maksudnya cara cepat tapi di sini nggak bisa langsung pakai cara cepat yang kayak tadi. Nah, pertama kita ngapain dulu nih? Kita sama denganin X dulu, sama denganin variabel apapun itu. Kenapa? Soalnya ya biar kan kita mau nyari bilangannya nih, mau nyari hasilnya. Si X ini berapa gitu. Nah, kalau udah gitu, kita kan mau ngilangin si 3 nih. Gimana cara kita buat ngilangin 3?
Pastinya cara kita buat ngilangin 3 adalah ngebagi ruasnya dengan 3 dong. Tapi nggak bisa kita bagi di salah satu ruas doang, jadi kita harus bagi ke ruas yang kanan juga. Jadi kedua ruasnya nih kita bagi sama 3. Nah kalau yang kiri dibagi 3 berarti tinggal akar 2, 4, 3 dibagi dan seterusnya gitu kan. Sama dengan X per 3. Nah kalau udah kayak gini kan enak. Di sebelah kiri, di luas kiri ini udah bentuknya tuh udah sesuai dengan kalau kita mau pakai cara cepat kayak tadi. Berarti yang luas kiri ini hasilnya sama dengan akar 3 dari 243. Tapi belum sampai situ, kita sama denganin lagi sama X per 3. Nah terus kita akal-akalin nih, kita akalin gimana caranya biar dapat si X. Ya biar dapat si X kita pindahin dong 3 ke sebelah kiri. Berarti akar 3 dari 243 dikali sama 3. Nah kalau akar kita ubah ke bilangan pangkat kan sama kayak 243 pangkat 1 per 3. Diubahnya kan kayak gini kan. Nah terus ini dikali 3. Nah gimana caranya nih? Kalau kita udah biasa ngerjain soal atau udah hafal betul perpangkatan, kita pastinya tahu 243 tuh berapa pangkat berapa. Berapa pangkat berapa? Ayo. 243 itu sama kayak 3 pangkat 5. Berarti di sini 3-nya jadi 3 pangkat 5 per 3 ya, karena ada sepertiga nih tadi. Dikali sama 3 sama dengan X. Maaf ya kalau tulisannya rada berantakan karena ini agak susah sih nulisnya. Nah kalau udah gini gimana? Ya udah kita jumlahin pangkatnya. Kenapa? Karena ini udah bilangan pokoknya udah sama-sama 3. Berarti tinggal jumlahin aja pangkatnya ya. Pangkat punya si 3 yang depan berapa? 5 per 3 kan? Sorry aku zoom dulu. Di sini 5 per 3 ditambah sama pangkat punya si 3 ini. Berapa kalau pangkatnya 3? 1 kan? 1 kalau diubah ke pecahan jadi bisa jadi 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4. Tapi di sini kita samain dengan penyebut yang ada di sini. Berarti 1 kita ubah jadi 3 per 3. Sama dengan X. Nah berarti X-nya sama dengan berapa nih? Udah ketahuan dong. 3 pangkat 8 per 3. Nah berarti X sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 8. Selesai deh. Begitu ya caranya. Ini kekecilan gak sih? Oh giniin aja ya. Begitu deh caranya. Maaf ya kalau tulisannya agak kurang jelas. Ini kelihatan gak? Ini aku zoom lagi ya. Kalian bisa lihat lagi deh. Nah jadi itu ya teman-teman kalau kita pakai cara cepat. Sekarang kita coba buat pakai cara yang biasanya nih, cara manualnya. Langsung aja ya seperti biasa, kita misalin dulu hasilnya dengan sebuah variabel. Misalnya dengan X aja yang udah familiar. Nah terus langkah selanjutnya apalagi nih? Kalau biasanya kita kuadratin, sekarang jangan dikuadratin dulu. Tapi nih kita perhatiin di sini kan ada 3. Kita mau ilangin 3 dulu nih. Berarti kalau mau ilangin 3 dibagi sama 3 dong, kedua ruasnya. Berarti sisanya adalah akar dari 243 dibagi bla 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 ini seterusnya pokoknya sama dengan X per 3. Nah kalau udah kayak gini gimana? Baru kalau udah kayak gini kita kuadratin kedua ruasnya nih. Kalau dikuadratin berarti di sini tinggal 243 dibagi sama akar bla 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 seterusnya pokoknya. Nah kalau yang sebelah kanan berarti jadi X kuadrat per 3 kuadrat dong. Kalau mau ditulis 9 gak apa-apa, tapi aku mau nulis 3 pangkat 2 aja.
susah banget ya. Ampun. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita misalin yang ini, yang akar ini kita misalin dengan variabel. Variabel yang sama dengan yang udah kita sama dengan yang tadi. Maksudnya gimana? Tadi kan kita sama denganin x per 3 kan, x bagi 3. Berarti variabel ini berarti yang akar ini kita misalin dengan variabel yang sama dengan yang tadi. Nanti 243 dimisalin dengan x per 3. Kenapa kita nggak misalin dengan x? Kenapa ayo? Karena kalau x ini kan kita permisalan sebelum dibagi sama 3 kan. Jadi kita nggak pakai yang itu, kita pakai yang udah dibagi sama 3. Dimana bentuknya tuh udah yang sebelah kiri udah akar, terus yang sebelah kanan tuh udah sama dengan berapanya. Jadi pakainya yang ini ya, yang baris kedua. Nah, berarti sama dengan x pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, kalau pembagian pecahan itu kan kalau diubah-ubah ke perkalian, pecahannya berarti dibalikan. Berarti di sini kalau dijadiin perkalian jadi 243 dikali 3 per x. Berarti sama dengan x kuadrat per 3 pangkat 2. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kumpulinlah yang variabel dengan variabel, yang bilangan dengan bilangan. Berarti di sini 243 dikali 3. Nah, 3 pangkat 2 nih kita pindahin aja ya ke ruas kiri. Berarti kalau dipindah dia jadi perkalian dikali 3 pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 dikali dengan x. Oh, mungkin perkaliannya aku kasih titik aja ya biar nggak bingung. Perkaliannya jadi titik aja deh. Giniin aja ya. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah disederhanain aja dulu, dikali-kaliin dulu. Berarti yang ini x pangkat 3 ya. X pangkat 3 kalau di sini. Nah, nih di sini kan ada 243. 243 tuh sebenarnya kan 81 kali 3 kan. 81 kali 3 dan 81 itu 9 pangkat 2. Nah, 9 ini kan 3 pangkat 2. Nah, sebenarnya 243 ini adalah 3 pangkat 5. Jadi kalau yang udah jeli nih melihatnya, kita bisa langsung tahu kalau 243 ini 3 pangkat 5. Jadi nggak perlu dipecah-pecah kayak tadi, kayak 81 kali 3, terus berarti 81 itu 9 kali 9, terus dikali 3 lagi gitu. Nggak harus kayak gitu. Berarti lanjut aja dikali 3, terus dikali 3 pangkat 2. Nah, sebentar lagi kita akan selesai nih. Di sebelah kiri, di ruas kiri, semua bilangan pokoknya tuh udah sama. Semuanya sama-sama 3, 3, 3. Berarti apa yang harus kita lakuin? Ya udah, tinggal ditambahin aja pangkatnya. Kenapa? Karena kalau kalau bilangan pokoknya udah sama, terus ada perkalian antara bilangan berpangkatnya itu sendiri, dia pangkatnya tinggal ditambahin aja. Berarti 3 pangkat 5 tambah 1 tambah 2 sama dengan x pangkat 3. Berarti di sini 3 pangkat 8 sama dengan x pangkat 3. Berarti x-nya berapa dong? X-nya sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 8. Selesai deh. Gampang banget kan ya kalau kita udah tahu caranya. Nah, ini aku zoom lagi deh. Nah, kalian bisa coba untuk latihan berbagai macam soal yang sama, bisa menggunakan cara cepatnya ataupun cara yang biasanya ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi dari channel aku. Siapa tahu kalian mau nonton video-video yang lain yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.